Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Azahra Sastra Fitri dengan NIM 105841118724. Perkenalkan, nama saya Tiara Yuliansyah dengan NIM 105841119524 dari kelas I. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 1058410434 dari kelas F. Kami bertiga akan membahas mengenai artikel yang berjudul Kesenjangan Sosial dalam Puisi Doa di Jakarta, karya W.S. Rendra. Saya baru saja membaca mengenai analisis mendalam tentang puisi W.S. Rendra, terutama tentang tema kesenjangan sosial yang dia ungkapkan. Menurut saya, puisi itu bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kondisi masyarakat kita saat ini. Bagaimana menurut kalian? Saya setuju, karena Rendra memang sangat peka terhadap isu-isu sosial. Dalam puisinya seperti Doa di Jakarta, dia menggambarkan kehidupan masyarakat yang terpinggirkan dengan sangat jelas. Dia menggunakan bahasa yang padat dan penuh makna untuk menyampaikan rasa empatinya terhadap mereka yang hidup dalam kemiskinan dan pengangguran. Apa yang kamu rasakan saat membaca bait-bait tersebut? Saya merasa tergerak, terutama ketika dia menulis tentang hidup yang tergadai. Itu seolah menggambarkan betapa banyak orang yang kehilangan harapan dan identitas mereka di tengah kesibukan kota besar seperti Jakarta. Rendra tidak hanya mengepresikan perasaannya, tetapi juga mengajak kita semua untuk merenungkan realitas yang ada di sekitar kita. Benar sekali, dan ketika dia berbicara tentang pikiran yang dipabrikkan, itu menunjukkan bagaimana masyarakat modern seringkali kehilangan jati diri dan nilai-nilai kemanusiaan dikarenakan tekanan hidup yang keras. Sepertinya kita hidup di era di mana banyak orang yang berusaha mengejar materi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap hubungan sosial. Ya, saya setuju. Karya-karya Rendra mengajak kita untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita dan masyarakat. Misalnya, puisi Doa di Jakarta. Dia mengungkapkan keputusasaan dengan sangat kuat. Dia seolah menyuruhkan kepada Tuhan, mempertanyakan di mana harapan bagi mereka yang terpinggirkan. Ini membuat saya berpikir, apakah kita sudah cukup peduli terhadap sesama? Persis, kesenjangan yang dia gambarkan bukan hanya masalah tentang ekonomi, tetapi juga masalah moral. Kita perlu lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan berusaha untuk saling membantu. Dalam konteks saat ini, banyak orang merasa tersaing dan tidak berdaya di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Rendra seolah mengingatkan kita bahwa meskipun dunia berubah, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh hilang. Saya rasa inilah kekuatan puisi sebagai bentuk komunikasi antara sastrawan dan pembaca. Melalui karya-karyanya, Rendra mengajak kita untuk tidak hanya menikmati keindahan seni, tetapi juga memahami pesan-pesan sosial yang terkandung di dalamnya. Dia berhasil merangkum kompleksitas kehidupan dalam bentuk yang sederhana namun mendalam. Betul, dan saya rasa penting bagi kita untuk tidak hanya membaca puisi dengan permukaan saja. Kita perlu menggali makna di balik setiap baitnya. Misalnya saat Rendra menulis tentang dendam diasah di kolong yang basah, itu bisa merujuk pada siklus kekerasan
dan ketidakadilan sosial yang terus berulang dalam masyarakat kita. Tepat sekali. Setiap baik-baiknya bisa menjadi refleksi dari pengalaman hidup banyak orang. Saya juga merasa bahwa puisi-puisi Rendra juga bisa menjadi alat untuk menyadarkan kita akan tanggung jawab sosial kita sebagai individu. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan berharap perubahan terjadi. Kita harus berkontribusi dengan cara apapun yang kita bisa. Setuju, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana puisi dapat mempengaruhi pandangan kita terhadap dunia sekitar. Mungkin kita bisa membuat kelompok diskusi atau seminar kecil untuk membahas puisi-puisi yang lain yang memiliki tema serupa. Alangkah baiknya jika kita mempunyai waktu. Baiklah, itulah tadi diskusi singkat dari kami bertiga yang berjudul Kesenjangan Sosial dalam Puisi Doa di Jakarta, karya W.S. Rendra. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari artikel ini yaitu puisi doa di Jakarta, cerminan realitas kesenjangan sosial yang ironis di tengah modernitas dan kemajuan. Rendra menyampaikan pesan moral bahwa kemakmuran sejati tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Rendra menggambarkan ketimpangan antara mereka yang hidup mewah dan mereka yang terpinggirkan. Dan juga Rendra menyoroti kehidupan kaum miskin yang diwarnai dengan kelaparan, pengangguran, dan ketidakadilan. Gambaran ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak merata dan seringkali mengorbankan hak-hak kelompok yang lebih lemah. Melalui puisi ini, W.S. Rendra mengajak pembaca untuk merenungkan kondisi masyarakat dan bertindak lebih terhadap sesama. Ia menekankan pentingnya menciptakan keadilan sosial dan meruntuhkan tembok ketidakpedulian yang memisahkan kaum kaya dan miskin. Dalam artikel ini, saya dapat menyimpulkan bahwa puisi doa di Jakarta adalah kritik tajam terhadap kesenjangan sosial yang terjadi di ibu kota. W.S. Rendra dengan penuh empati menggambarkan penderitaan rakyat kecil yang terpinggirkan oleh sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil. Puisi ini menyoroti berbagai dimensi kesenjangan sosial, mulai dari ketimpangan ekonomi, eksploitasi kaum lemah, hingga hilangnya solidaritas dan moralitas. Melalui puisi ini, Rendra mengajak pembaca untuk merenungkan peran mereka dalam mengatasi ketidakadilan dan memperjuangkan kesetaraan. Harapan akan perubahan dan keadilan sosial yang menjadi pesan utama yang tersirat di balik doa rakyat kecil yang penuh penderitaan. Dalam artikel ini, saya dapat menyimpulkan bahwa puisi doa di Jakarta adalah cerminan ironis dari kota besar yang gemerlap, namun penuh luka sosial. Melalui gambaran hidup rakyat miskin, W.S. Rendra menunjukkan bahwa kesenjangan sosial bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut moralitas dan kemanusiaan. Puisi ini menuntut adanya perubahan dan keadilan, sekaligus mengingatkan kita untuk tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan di tengah arus modernitas yang seringkali mengabaikan yang lemah. Pesan utamanya adalah bahwa kesenjangan sosial hanya dapat diatasi jika ada kesadaran kolektif dan rasa empati terhadap sesama.
W.S. Rendra menyiratkan bahwa di tengah modernitas ada degradasi moral yang membuat masyarakat semakin apatis terhadap penderitaan sesama.